Indonesia. Bab 589, Dunia Abadi. Butiran darah berwarna cerah bergulir turun dari langit, bagaikan bunga plum yang sedang mekar, mewarnai langit menjadi tirai darah. Tak seorang pun menangis, tak seorang pun berduka, Kyushu sunyi senyap, semua kehidupan telah lama padam. Xiao Chen menyeka darah yang memercik di pipinya dengan tangannya. Pada saat ini, dia berdarah dingin dan hampir dengan kejam memasukkan tombak penghancur besar yang setengah rusak ke dada dewa leluhur alien di depannya. Saat lawan menatapnya dengan ekspresi aneh dan ganas, dia memutar tombak itu dengan kuat dan menggoyangkannya dengan keras. Ujung tombak itu memancarkan cahaya kematian di dadanya dan makna sebenarnya dari kehancuran besar meledak. Di tengah raungan putus asa dewa leluhur dari dunia lain, separuh tombak kehancuran besar menghancurkan organ dalamnya, merobek dadanya, menghancurkan tubuhnya, dan menghancurkan jiwanya. Tubuh-tubuh yang hancur berceceran di udara, tulang-tulang putih dan darah merah tua, bagaikan langit yang dicat dengan pewarna, membuatnya berantakan. Xiao Chen menunjukkan ekspresinya namun tidak goyah sama sekali. Ia bagaikan seorang tukang jagal berdarah dingin, meninju dengan satu pukulan, mengalahkan jiwa tersisa di langit yang ingin melarikan diri. Niu Ren, Liu Mu, Jin Sanyi, Chen Fang, Wu Ming. Bisakah kalian beristirahat dengan tenang? Aku akan mengorbankan darah para dewa leluhur dari dunia lain untukmu. Xiao Chen sedih, tetapi kata-katanya dingin dan tenang. Dia menyerang lagi dengan kejam, menahan roh yang ingin terbang menjauh, dan mengorbankan gulungan kuno itu, melelehkan semua daging, darah, dan tulang-tulang yang patah ke dalamnya. Dalam proses bergegas menuju ke tempat yang tidak diketahui selamanya, dia menggunakan batu pangu untuk menyembunyikan keberadaannya, dan dengan berdarah dingin dan tegas menyerang dewa leluhur alien yang bertindak sendiri, dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Ledakan. Saat mendekati tempat yang tidak diketahui selamanya, sebuah suara tumpul terdengar, dan dewa leluhur dari dunia lain menembakkan petir sepanjang 1000 kaki, menyambar ke arah Xiao Chen. Para dewa leluhur super telah bergegas ke 99 anak tangga batu untuk melawan ayah keke. Pada saat ini, kekuatan tempur para dewa leluhur yang tersebar di wilayah luar tidak begitu mengerikan. Xiao Chen tidak mundur. Dia mengangkat kota iblis kuno di tangannya dan menjulang ke langit. Aura pembunuhan memenuhi udara di sekelilingnya. Di belakangnya tampak tumpukan mayat dan lautan darah, sungguh mengejutkan. Guntur dan kilat yang tak berujung semuanya terdiam di depan kota iblis kuno, bagaikan ribuan sungai yang kembali ke laut, semuanya terkumpul di kota kuno di antara jari-jari Xiao Chen. Ia menjulang ke langit, dan kota kuno itu membesar, seolah-olah 3 gunung dan 5 puncak berkumpul menjadi satu, dan seolah-olah semua gunung raksasa di 9 provinsi terlihat, menekan dewa leluhur sehingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Memikirkan kepunahan Jiushu dan teman lamanya berubah menjadi lumpur berdarah, Xiao Chen merasakan aliran darah di dadanya, seperti sungai yang menderu. Ia ingin mengaum, ia ingin membunuh musuhnya, ia ingin membasahi dirinya dengan darah musuhnya dan membuat daging dan darah musuhnya mekar di depan matanya. Ah! Emosi yang tertahan meledak. Untuk pertama kalinya sejak Xiao Chen kembali ke Jiushu, dia melampiaskan semua kesedihan dan kemarahan di hatinya, dan mengulurkan tangan besarnya tanpa ampun. Dewa leluhur dari dunia lain, yang ditekan oleh kota iblis kuno dan tidak bisa bergerak sama sekali, memiliki cahaya pembunuh di matanya, tetapi dia tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif.
Xiao Chen mengulurkan tangannya yang besar, mencengkeram lehernya dengan keras, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Wanita tercantik di negeri ini, Yan Qingcheng, tulang-tulangnya terkubur di bawah tebing kering, kecantikannya telah berubah menjadi tanah kuning. Aku akan menggunakan darah dewa leluhur dari dunia lain untuk menerangi tebing kering untukmu. Bisakah kau beristirahat dengan tenang? Saat suara Xiao Chen terdengar dingin dan tenang, kedua tangannya yang besar mengepal semakin erat. Ekspresi dewa leluhur sangat menyakitkan dan benar-benar terdistorsi. Matanya melotot lebar dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Semut, rendahan. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, ekspresinya amat garang, seakan-akan dia ingin menelan Xiao Chen hidup-hidup, penuh dengan keengganan. Bang! Xiao Chen mengepalkan tangan besarnya erat-erat dan mematahkan lehernya dalam sekali gerakan, lalu mengayunkannya dengan keras, langsung memisahkan kepala yang mengerikan itu dari tubuhnya sepenuhnya, dan darah dewa berceceran di seluruh tubuh Xiao Chen, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya, dan tertawa hampir gila, hahaha. Tertawa, dia benar-benar meneteskan beberapa air mata dan berteriak ke langit, darah itu panjang dan langit itu dalam, tetapi itu tidak dapat menghilangkan kebencian abadiku. Siapa yang bisa membiarkan hidupku kembali? Siapa yang bisa menghidupkan kembali semangat kepahlawanan? Siapa yang bisa membiarkan orang-orang di masa lalu kembali ke dunia? Tidak seorang pun, hanya kebencian, dan kebencian hampir tidak dapat mengubah hasilnya. Mata Xiao Chen memerah, dan dia kembali ke Jiushu. Segala sesuatunya tidak ada lagi, dan hancur total, tetapi dia tetap diam sampai hari ini ketika dia meledak total. Melihat tubuh pertempuran yang kepala dan tubuhnya berusaha untuk bersatu kembali, Xiao Chen menunjukkan seringai kejam, melangkah maju, dan kota sihir kuno menutupi langit, menghancurkan pria itu hingga berkeping-keping. Perjuangan terakhir para dewa leluhur dari dunia lain, kilat ungu menembus langit dan bumi, menghancurkan penghalang dunia besar, mengganggu kelangsungan ruang, menghancurkan perubahan waktu, seperti jutaan galaksi yang jatuh dari langit, menjadikannya luas dan tak terbatas. Tetapi itu tetap tidak membantu dan tidak dapat mengubah apapun. Gulungan kuno itu berkabut, seperti laut yang merangkul semua sungai, dan semua ini diserap. Setelah membunuh dewa leluhur lainnya, Xiao Chen menjadi semakin acuh tak acuh. Dia melihat sekelilingnya, tampak tumpukan mayat dan lautan darah di belakangnya. Inilah dosa pembunuhan sang dewa leluhur dari dunia lain, dan semuanya terwujud di sekelilingnya pada saat ini. Kebencian yang tak berujung memadat di sekelilingnya, dan niat membunuh mendukung pikiran-pikirannya untuk membunuhnya dan memperkuat tekadnya untuk membunuhnya. Keributan di sini tentu saja membuat dewa leluhur super di kejauhan khawatir. Sosok tinggi sebesar gunung muncul di langit dalam sekejap, memegang tombak langit hitam di tangannya, memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Tombak kematian. Mata Xiao Chen memancarkan dua sinar cahaya tajam saat dia menatap tombak kematian hitam berkilau. Dia teringat pada Jin Sanyi yang gagap dengan senyum mengembang di wajahnya, seorang yang mencintai permainan, seorang optimis sejati, yang menggunakan penampilan vulgar untuk menutupi pikirannya yang sebenarnya. Jika dia kehilangan tombak kematian, itu berarti dia kehilangan nyawanya. Saudaraku, namaku Jin Sanyi. Seseorang yang seanggun aku, sulit untuk menemukan belahan jiwa di dunia ini. Hobi terbesarku dalam hidupku adalah menonton wanita cantik mandi.
Kata-kata yang familiar itu sepertinya masih terngiang di telinganya. Suara yang tadinya sedikit mengganggu, kini terdengar berharga dan baik. Xiao Chen tampak agak linglung, seolah-olah dia benar-benar mendengar kata-kata khas pria malang itu. Namun pada saat ini, dia seperti melihat wajah berdarah lagi, sepasang mata seperti bunga persik berkedip keras, tersenyum lebar padanya. Kakak ketiga tidak sehat lagi, tidak ada kesempatan untuk melihat si cantik mandi lagi. Tolong bantu aku menjaga Binglan dan Sumeng. Premisnya adalah, jika mereka masih hidup, meskipun mereka memandang rendah kakak ketiga. Mata seperti bunga persik itu perlahan tertutup, senyum yang sulit itu perlahan mengeras, darah di wajah itu berangsur-angsur menjadi dingin. Semua ini tampaknya benar-benar bergema, membuat Xiao Chen merasa begitu nyata. Apakah itu pesan yang disampaikan Mori Tiange kepadanya? Mengapa suara ini, yang dulu agak menyebalkan, hari ini malah membuatnya merasa masam di hatinya? Tombak penghancur yang agung, apakah ini benar-benar semua yang kau rekam? Jin Sanyi. Xiao Chen mengepalkan tangannya. Tatapan matanya yang awalnya tajam kini perlahan berubah kosong, tanpa cahaya sedikit pun. Mereka seperti dua jurang yang kehilangan warna kehidupan. Bahkan jika kau tahu semua ini, apa yang akan terjadi? Kebangkitan dan kejatuhan, kelangsungan hidup dan kepunahan peradaban semut hanyalah sekejap mata. Ras kita hanyalah mimpi yang berlalu begitu saja, tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu di dunia ini. Dewa leluhur ini, yang bagaikan gunung besar, memiliki tubuh yang sangat besar, berdiri di kehampaan, seluruh tubuhnya diselimuti oleh darah yang tak ada habisnya, yang terkondensasi dari kebencian makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah hilang. Akhir dari Tiange, akhir dari Tiange, Xiao Chen berbisik, lalu meraung. Matanya yang kosong menatap dewa leluhur asing yang seperti gunung itu, dan berkata, "Aku ingin kau mati." Kata-katanya sederhana, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya mengguncang surga, menyebabkan suhu di tempat yang tidak diketahui abadi turun tajam. Mundur. Di kejauhan yang tak terhingga, seseorang merasakan ada sesuatu yang salah di sini dan mengirimkan peringatan kepada dewa leluhur dari dunia lain. Tapi Xiao Chen sudah mengambil tindakan. Sambil membungkus dirinya dengan gulungan kuno, dia bergegas menuju raksasa di depannya seperti hantu ganas yang keluar dari ujung neraka. Kau ras yang menyedihkan, kau masih belum mengerti bahwa kehancuranmu sudah ditakdirkan. Jika aku jadi kau, aku akan bersembunyi sejak lama dan tidak akan pernah keluar untuk mati. Tubuh dewa leluhur alien itu sebesar gunung, dan fluktuasi energi yang dipancarkannya tak terbayangkan. Ini adalah dewa leluhur super dari surga ketujuh. Tombak langit kiamat meledak dengan cahaya aneh di tangannya. Cahaya hitam menghancurkan dunia, meruntuhkan penghalang dunia, mengomunikasikan kekuatan penghancur semua alam, dan membunuh Xiao Chen. Bang! Xiao Chen mengangkat satu lengannya tinggi-tinggi, mengulurkan kelima jarinya, dan meraih tombak langit hitam sepanjang 1000 kaki. Kekuatan cangkang dagingnya sebanding dengan kekuatan para dewa leluhur tertinggi, dan hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Dia terbungkus dalam gulungan kuno, dan bahkan jika hukum sumber ilahi semua alam dikumpulkan bersama, akan sulit untuk mendekatinya. Menggunakan harta perang yang menantang surga untuk pertahanan, Xiao Chen ingin menggunakan cara yang paling primitif untuk menghadapi musuh asing ini dengan darah di tangannya. Ia butuh katarsis yang kuat dan mencari jalan keluar bagi emosinya yang meluap-luap. Dang!
Xiao Chen meraih tombak langit kiamat yang panjangnya 1000 kaki. Meskipun tubuhnya tidak proporsional dengan tombak langit yang besar, dia mencengkeramnya dengan sangat kuat sehingga dewa leluhur alien yang sebesar gunung tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Hukum-hukum ilahi dari semua dunia bersatu dan menyerbu ke arah Xiao Chen, ingin menghancurkan jiwanya dan menghancurkan tubuhnya. Tetapi cahaya samar tiba-tiba terpancar dari gulungan kuno itu, melindunginya dengan erat. Bang! Cangkang daging di bagian atas dewa leluhur berisi kekuatan ilahi yang tak terbatas. Xiao Chen menyambar tombak kiamat dan memegang tombak itu, yang ribuan kali lebih besar dari T. Tubuhnya, di satu tangan. Ada keheningan di tatapan matanya yang kosong. Dia dengan tenang bertanya kepada dewa leluhur super di depannya, tangan mana yang kamu gunakan untuk membunuh? Jangan bertingkah seperti itu di hadapanku, dasar semut. Dewa leluhur dari dunia lain, sebesar gunung, memiliki ribuan sinar cahaya di tubuhnya, yang terkondensasi menjadi ribuan hukum dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Xiao Chen bersama-sama. Xiao Chen memiliki ekspresi kusam dan tatapan kosong, namun dia mengayunkan Mori Tiange bagaikan kilat. Gulungan kuno itu kabur, menghalangi semua hukum ilahi. Pada saat yang sama, kekuatan suci yang tertanam dalam dao besar mengalir menuju tombak hitam, dan cahaya terang pun memancar keluar. Puff! Darah berceceran, Xiao Chen menggunakan Tiange untuk memotong lengan kanan dewa leluhur dari dunia lain. Benda besar bagaikan gunung pecah, dan darah yang mengucur lebih menyerupai sungai yang deras. Sambil meraung, sang leluhur dewa dari dunia lain ingin merekonstruksi tubuhnya, tetapi pada saat ini Xiao Chen adalah perwujudan dari sikap dingin dan kejam, seperti binatang berdarah dingin tanpa emosi. Matanya bagaikan dua jurang, menelan semua warna, dan dia kembali menghunus tombak langit kiamat. Gulungan kuno itu kabur, dan sebagian tanda jalan mengalir keluar, membuat Tiange misterius dan tak terduga. Kabutnya kabur, namun menyelimuti seluruh dunia, tidak ada 1 inci pun yang tidak tertutupi, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Puff! Kali ini, Mo Yue Tiange langsung memotong tubuh dewa leluhur dunia asing menjadi 2. Tubuh besar itu bagaikan gunung yang terbelah 2, menyemburkan darah ke kehampaan dan mengguncang langit. Xiao Chen mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas, membuang Tiange, dan menyerbu maju dengan gila. Dia mulai melampiaskan kesedihan dan amarahnya dengan cara yang paling primitif. Bang! Telapak tangan dan jari-jarinya bagaikan pisau, merobek kedua paha dewa leluhur dari dunia lain sekaligus, menari-nari di angkasa, dan darah berceceran di mana-mana. Bang! Dengan pukulan yang keras, Xiao Chen menginjak dada dewa leluhur dari dunia lain dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Puff! Sebuah pukulan melesat ke langit, dan kepala besar itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dengan darah merah menodai bagian otak yang berwarna putih, yang sungguh mengejutkan. Xiao Chen bagaikan binatang buas, menyerang dengan kejam dan melampiaskan amarahnya tanpa ampun. Gulungan kuno itu bergetar, menutupi seluruh dunia dan menghalangi pandangan dunia luar. Apa yang terjadi di dalam menjadi lebih kejam. Sampai seseorang terus memancarkan cahaya suci dari jauh, tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi, dan dewa leluhur super dimusnahkan dan dilebur ke dalam gulungan kuno. Di kejauhan, para dewa yang merasakan semua ini berubah warna, tetapi tidak ada seorang pun yang bergegas mendekat lagi.
Bukan karena mereka takut pada Xiao Chen, tetapi karena anggota keluarga Nitian yang menerobos ke dalam dunia yang tidak diketahui itu terlalu menakutkan, tidak ada seorang pun yang bisa diganggu. Sekarang, yang terpenting bukanlah membunuh Xiao Chen, tetapi mengepung dan membunuh pria kuat tak tertandingi yang menerobos masuk ke sini. Xiao Chen, yang memegang Ordo Batu Pangu, akhirnya tiba di tempat yang tidak diketahui selamanya. Matanya yang kosong sudah memiliki sedikit warna. Setelah melampiaskan amarahnya tadi, dia menjadi tenang. Di kejauhan, sesosok mayat dingin tergantung diam-diam di kehampaan, dan terbelah dua oleh kekuatan ilahi yang tiada taraf. Retakan dari atas kepala hingga di antara kedua kaki terbagi sangat simetris. Itu adalah dewa leluhur tertinggi dengan perisai langit abadi. Pada saat ini, darahnya sudah mengering. Meskipun tubuhnya selamat, kesadaran spiritualnya telah dibunuh oleh ayah Keke. Sihir mengerikan yang dapat membelah daging dan cangkang dewa leluhur tertin. Sekaligus menghancurkan jiwanya. Kekuatan sihir macam apa ini? Mengerikan. Pada saat ini, dalam ketidakpastian abadi, teriakan dan jeritan mengguncang langit. Para dewa mengepung dan membunuh ayah Keke, tetapi sosoknya kabur bagaikan asap dan halus bagaikan awan. Itu benar-benar tidak dapat diduga dan dia benar-benar bergerak di antara para dewa. Ini adalah hukum ilahi, waktu abadi dan 10.000 dunia. Dengan satu langkah, Anda dapat melakukan perjalanan melalui keabadian dan 10.000 dunia. Tidak dapat diprediksi dan sulit dihentikan. Setiap orang harus menjaga kesadaran spiritual mereka dan memilih kesempatan yang tepat untuk bertindak. Jangan sampai dimanfaatkan olehnya. Di kejauhan, kedua dewa leluhur tertinggi tidak mengambil tindakan, tetapi memberi pengingat. Saya bebas dan tenang di dunia ini. Siapa yang bisa menghentikan saya? Siapa yang bisa menolak saya? Sosok ayah Keke tampak samar dan ramping. Pada saat ini, karena kehilangan Keke, dia tidak peduli dengan apapun dan kepribadiannya yang riang sangat berbeda dari masa lalu. Perkataannya tajam dan suaranya bergetar, begitu pembunuhan dimulai, darah akan mengalir seperti sungai. Bang! Dewa leluhur super terkena cahaya ilahinya dan berubah menjadi pasta daging, dan jiwanya tersebar. Penjara dia dengan ruang, hapus dia dengan waktu, dan bunuh dia. Para dewa menanggapi dan semuanya menggunakan hukum ruang angkasa untuk menyegel ketidakpastian abadi. Waktu berhenti. Para dewa berteriak, waktu bagiku tak lebih dari pasir di sela-sela jariku. Apakah ia mengalir turun atau tidak, itu terserah padaku. Di bawah tatapan takjub para dewa, ayah Keke terus melangkah di ruang statis itu, seperti bunga mimpi, kecewa dan tidak yakin, dan berteriak, 3 kehidupan dan 3 dunia, selamat tinggal Yin dan Yang. Puf-puf, darah berceceran, dan dewa leluhur biasa berubah menjadi abu dalam sekejap, sementara dewa leluhur super lainnya mengingat 3 kehidupan dan 3 dunia. Setelah terpisahnya Yin dan Yang, tubuh dan jiwanya terpisah dan hancur pada saat yang sama, dan dia juga meninggal secara tragis. Putar balik waktu. Para dewa berteriak, semuanya menggoyangkan kekuatan ilahi mereka dan bekerja sama untuk menegakkan hukum terlarang ini. Mereka tidak hanya ingin mengembalikan ayah Keke ke masa kecilnya, tetapi lebih banyak orang bergegas ke masa lalu, ingin membunuhnya. Bagiku, waktu adalah sungai. Aku berenang bebas di sungai. Siapa yang bisa menenggelamkanku? Pada titik ini, dia berteriak, waktu telah rusak,
dan tahun-tahun telah terhapus. Puff! Dia bergegas menuju para dewa masa lalu. Dua di antaranya tidak punya waktu untuk mundur dan hancur selamanya di sungai waktu yang panjang. Dengan kemampuan yang tak terkalahkan dan kekuatan magis yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern, seni sihir dan mantra keluarga Nitian tak tertandingi di dunia. Kamu sedang berjalan di jalan dewa leluhur tertinggi, dan sudah mengambil langkah terakhir. Dua dewa leluhur tertinggi, di depan 99 anak tangga batu, memperlihatkan ekspresi terkejut luar biasa dan menatap ayah Keke. Meskipun belum sampai di sana, tapi sudah dekat. Ayah Ke yang dulunya orang yang bebas dan santai di dunia, sekarang suaranya semakin dingin. Dia bertekad untuk memulai pembunuhan massal. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi saat ini. Kami harus membunuhmu dan memusnahkanmu, pendosa yang menyebabkan kekacauan di negeri ini. Kedua dewa leluhur tertinggi tidak lagi setenang dulu. Pada saat ini, mereka tidak hanya terharu, tetapi juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Panggil leluhurmu. Aku tidak takut sejak aku datang ke sini. Sosok ayah Keke semakin samar, dan dia berkata dengan nada sedih, jika anakku tidak bisa kembali, aku akan membelah dunia alien dengan darahku. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian semua dan setengah dari kehidupan leluhurmu bersamaku. Leluhur, haha. Titik petik 2. Seorang dewa leluhur tertinggi tertawa, suaranya sangat dingin, dan berkata, sepertinya kalian masih belum benar-benar mengerti dan mengetahui rahasia dari 99 anak tangga batu. Goyangkan anak tangga batu itu, dan kalian akan mati. Setelah mengatakan itu, kedua dewa leluhur tertinggi berteriak kepada para dewa, lindungi tubuh leluhurmu. Lalu mereka berjalan menuju 99 anak tangga batu bergandengan tangan, dan berturut-turut melangkahi 3 anak tangga batu besar setinggi gunung. Tubuh leluhur yang mereka maksud tentu saja adalah dewa leluhur tertinggi yang dibunuh oleh ayah Keke. Para dewa terkejut, mungkinkah dewa leluhur tertinggi dapat dibangkitkan? Tidak akan ada seorang pun mati setelah menaiki 99 anak tangga batu. Itulah jawaban dari kedua dewa leluhur tertinggi. Para dewa terkejut, dan pada saat yang sama, rasa percaya diri yang sangat kuat melonjak ke dalam hati setiap orang, dan semua orang sangat bahagia. Tidak ada yang mati. Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan surga pun tidak bisa ikut campur. Ayah Ke yang tidak peduli pada apapun, sangat marah hari ini. Dia tampak kuat dan sombong, lalu berkata, salah satu dari kalian berdua, dewa leluhur tertinggi, mati. Mendengar ini, semua dewa bergerak dan mencoba menghentikan mereka, dan kedua dewa leluhur tertinggi tampak hikmat. Mereka berjaga-jaga sambil berjalan menuju 99 anak tangga batu. 7 alam reinkarnasi, 8 jalur perubahan, semuanya kembali ke satu, pembunuhan pamungkas, alam semesta abadi. Ayah Keke berteriak, kekuatan magis agung alam semesta abadi bukan hanya sekadar gerak kaki, tetapi juga aturan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi di dunia. Kecemerlangan tak berujung menerangi hal yang tidak diketahui selamanya. Pada saat ini, hanya cahaya yang tersisa antara langit dan bumi, dan tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Para dewa mengucapkan jutaan mantra suci, tetapi semuanya tidak berdaya menghentikannya. Cahaya terang itu melesat menaiki 99 anak tangga batu, di mana ia bertabrakan hebat dengan dua dewa leluhur tertinggi. Akhirnya,
Hujan darah turun di mana-mana, darah dewa yang tak terhitung banyaknya mewarnai langit menjadi merah, dan di alam tak dikenal yang kekal, hujan darah dewa leluhur tertinggi mulai turun. Bang! Sang dewa leluhur tertinggi terjatuh dari 99 anak tangga batu, cangkang dagingnya hancur berkeping-keping, meskipun tubuhnya selamat, namun jiwanya telah padam sepenuhnya. Inilah cara pamungkas Ayah Keke, kekuatan supernatural yang tak tertandingi, akibat mengerikan yang disebabkan oleh zaman dan dunia. Para dewa terkejut dan hampir gemetar, dan dewa leluhur tertinggi terakhir secara bertahap menghilang dan bergegas menaiki 99 anak tangga batu. Ah! 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 Xiao Chen memperhatikan semua ini dengan tenang, seolah-olah dia mendengar suara kekanak-kanakan makhluk kecil itu lagi, seolah-olah dia melihat sosok Keke yang lemah. Dia merasa sangat tertekan, dan memegang perintah batu pangu untuk menyembunyikan jasadnya. Gulungan kuno itu melintasi angkasa, dan mengambil jasad kedua dewa leluhur tertinggi, tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Bab 590 Jalan Tertinggi Mencap Saudaranya. Mayat dua dewa leluhur tertinggi menghilang begitu saja, menyentuh saraf sensitif para dewa, dan puluhan niat membunuh mengguncang ketidaktahuan abadi. Tanpa peringatan apapun, kedua cangkang daging itu diambil menggunakan metode rahasia. Mereka telah melihat metode ini sebelumnya. Para dewa tahu bahwa Xiao Chen akan datang. Dia bisa menyembunyikan keberadaannya, dan bahkan orang sekuat mereka pun sulit menangkap sosoknya secara akurat. Xiao Chen seperti binatang buas, menunggu kesempatan dalam kegelapan untuk melahap pria kuat di depannya. Bayangan kematian terpantul di matanya yang kosong, dan dia siap menyerang dengan sukses dan menodai langit dengan darah. Berbagai hukum ilahi melanda ke segala arah pada saat yang sama, dan semua orang mengambil tindakan. Walaupun mereka tidak dapat menemukan keberadaan Xiao Chen dalam waktu singkat, intuisi mereka dapat membimbing mereka ke arah perkiraan. Niat membunuh dan kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga semua dewa menyerang. Bahkan Ayah Keke harus menggunakan gerakan kaki, ribuan dunia sepanjang zaman, untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk menghindarinya. Apalagi Xiao Chen. Pada saat ini, Ayah Keke melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melompat ke udara dan bergegas menaiki 99 anak tangga batu. Semua cahaya dewa yang diarahkan ke Xiao Chen menghilang, dan semua dewa menyerang Ayah kepada saat yang sama tanpa ragu-ragu, menunjukkan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan membunuh para anggota keluarga penentang surga ini begitu besar sehingga mereka membunuh dua dewa leluhur tertinggi seorang diri. Itu sangat mengejutkan dan menggemparkan, dan setiap gerakan mereka memengaruhi emosi semua orang. Setiap gerakan yang dilakukannya membuat saraf semua orang tegang luar biasa, takut kalau dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. 5 elemen menyegel langit. Ayah Keke melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan magis terlarang, menghalangi semua cahaya yang mengenainya. Dia terus bergegas ke puncak 99 anak tangga batu. Tidak, hentikan dia. Para dewa berteriak. Ketidakpastian abadi sedang mendidih, segala macam cahaya terang bersinar pada saat yang sama, menerangi zaman, mengguncang masa lalu dan menggemparkan masa depan. Inilah kekuatan gabungan para dewa, dan kekuatan ilahi mereka tak terukur. Namun, Ayah Keke sudah menghilang di 10 anak tangga pertama dan bergegas naik ke anak tangga batu ke-18. Seluruh kekuatan penghancur itu hanya mengenai sebuah hantu,
yang menyebabkan 99 anak tangga batu bergemuruh dan berguncang hebat beberapa kali, seolah-olah hendak runtuh. Wajah semua orang menjadi pucat. Tempat ini merupakan daerah terlarang bagi para dewa dari dunia lain. Tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di sini. Jika mereka secara tidak sengaja merusak 99 anak tangga batu, konsekuensinya tidak terukur. Ah! Teriakan terdengar, dan kabut darah mengepul di belakang para dewa. Xiao Chen bagaikan komet di angkasa, atau bagaikan elang dewa yang menabrak bumi. Dia menemukan kesempatan dan membunuh dewa leluhur. Jalan seorang pembunuh, Raja Kegelapan, si monster berdarah dingin, yang selalu menunggu kesempatan menyerang, membuat siapapun tak akan mampu melawannya. Ketika dewa leluhur super bergegas ke sana, sosok Xiao Chen menghilang lagi. Semua orang hanya melihat lengan orang yang terbunuh itu terjatuh, dan sejumlah besar darah mewarnai langit menjadi merah. Tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Xiao Chen memurnikan daging dan jiwa dewa leluhur ke dalam gulungan kuno dan menyembunyikan dirinya lagi. Tentu saja jaraknya kali ini sangat jauh dan di luar jangkauan serangan para dewa. Aktifkan formasi reinkarnasi penakluk. Iblis, seorang dewa leluhur super berteriak. Dia benar-benar marah. Mereka mengetahui tingkat kultivasi Xiao Chen yang sebenarnya dan tahu bahwa dia tidak dapat mengancam mereka. Namun, dia menyerang mereka berulang kali dan melukai orang-orang kuat mereka sendiri. Bahkan manusia tanah liat pun bisa marah. Suatu formasi yang mengejutkan muncul di tempat yang tidak diketahui selamanya, menghalangi para dewa. Mereka harus menghadapi 99 anak tangga batu lagi karena tekanan yang diberikan oleh ayah keke terlalu besar. Dang. Ayah menerobos 27 anak tangga batu secara berurutan. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun dari atas. Anak tangga batu yang menyerupai gunung itu tampak terbakar merah, memancarkan panas yang tak terbayangkan, seolah-olah besi suci telah dicairkan, dan meledak dengan cahaya mematikan yang mengerikan. 4 simbol kembali diam, 5 elemen menyegel langit. Keke mengirimkan 2 aturan ilahi secara berurutan. Kekuatan dahsyat itu mengguncang anak tangga batu dan membuat semua orang di bawahnya berubah warna. Semua dewa tampak khawatir. Kekuatan pria perkasa dari keluarga yang menentang surga ini sulit ditebak. Mereka tidak tahu apakah dia akan menggunakan tindakan drastis lagi. Saat ini, dewa leluhur tertinggi terakhir telah menghilang di atas 99 anak tangga batu. Selama mereka menunggu momen berikutnya, mereka percaya bahwa segalanya akan ditulis ulang, dan bahkan anggota keluarga Nitian yang kuat akan dihancurkan. Selama masa kekosongan yang singkat ini, tidak boleh terjadi kecelakaan apapun, dan kita harus waspada terhadap pembunuh mendadak dari langit ini. 3 dunia yin dan yang. 4 simbol kembali ke heningan. 5 elemen menyegel surga. 6 jalan reinkarnasi. Setelah masa tenang sesaat, ayah keke berturut-turut menampilkan 4 kekuatan sihir besar, yang mengguncang keabadian, menggemparkan masa lalu dan masa kini, menghancurkan ruang angkasa, dan mengganggu waktu. Keempat sinar cahaya yang menakutkan itu tidak mengenai anak tangga batu di bawah, melainkan langsung melesat ke ujung 99 anak tangga batu. Ini hanyalah tindakan melawan kehendak langit dan melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Kalau saja ada raksasa di surga sini, mereka semua pasti kaget. Ujung 99 anak tangga batu menyimpan terlalu banyak rahasia.
Bahkan Raja Batu tidak berani bertindak gegabah di puncak tertinggi daerah terlarang ini. Semua dewa berubah warna. 3 yang pertama dari 4 kekuatan sihir agung mungkin agak asing bagi para dewa, tetapi 6 jalan reinkarnasi merupakan seni sihir yang tak tertandingi, dan kekuatan sihir yang sejajar dengannya tentu saja sama luar biasanya. Bila keempat kekuatan itu dipadukan, daya penghancurnya dapat dikatakan tiada taraf. 4 kekuatan gaib yang dahsyat mengguncang surga, mengguncang keabadian yang tak diketahui, langsung menembus ruang dan waktu, serta muncul di ujung 99 anak tangga batu yang tak berujung. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh langit. Tangga batu ke-99, yang awalnya tinggi dan tidak ada pemandangan yang bisa dilihat, bergetar hebat. Semua dewa meningkatkan kesadaran mereka hingga batas maksimal dan memperhatikan dengan saksama. Boom! Terdengarlah suara seperti runtuhnya langit dan bumi, anak tangga batu yang tinggi berguncang, dan gambar yang kabur muncul dari jauh. Dewa leluhur tertinggi terakhir sedang beribadah di sana, bersujud dengan penuh pengabdian di 99 anak tangga batu. Namun, pada saat itu anak tangga batu berguncang dan dia terlempar dengan keras. Jika bukan karena anak tangga batu terakhir yang memancarkan semburan cahaya aneh, dia mungkin telah diselimuti oleh 4 kekuatan magis yang tak tertandingi. Sekalipun dia tidak mati, dia akan menderita luka serius. 99 anak tangga batu yang misterius, yang tertinggi tampak seperti altar. Tindakan dewa leluhur tertinggi yang bersujud tadi telah mengungkapkan semuanya. Di ujung tangga batu itu ada kabut tak berujung. Sekalipun keempat macam kekuatan gaib yang tiada taraf itu dapat menerobos ruang dan waktu serta menyerbu dan muncul di sana, mereka sama sekali tidak mampu menerangi kabut yang tidak diketahui dan misterius itu. Di ujung 99 anak tangga batu, ada kekuatan iblis. Kabut yang tak berujung tampaknya mampu melahap pikiran orang-orang. Bahkan para dewa pun tak kuasa menahan gemetar. Begitu mengerikannya, sampai-sampai hampir seperti setan. Akan tetapi, keempat seni sihir yang tiada taraf itu hanya mengguncang anak tangga batu tingkat terakhir. Kabut tak berujung di ujung tidak menghilang sama sekali, dan keempat berkas cahaya pun meredup sepenuhnya. Saat cahaya meredup, semua orang tidak dapat melihat apapun. Sekalipun indera spiritual mereka yang kuat telah ditingkatkan hingga batasnya, mereka tetap tidak mampu merasakan apapun. Sama seperti sebelumnya, semua langkah di atas tidak dapat dideteksi. Akhir yang mengerikan dan kekuatan misterius membuat orang menjadi tidak terduga dan menakutkan. Para dewa dari dunia lain tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di tanah terlarang ini. Pada saat ini, Ayah Keke menggunakan serangan ilahi yang tak tertandingi ini, dan semburan cahaya terang memungkinkan mereka melihat puncak gunung es. Ledakan. Di dasar 99 anak tangga batu, ada cahaya dan kabut yang samar, dan arai reinkarnasi penakluk iblis pun terbuka secara paksa. Setelah 5 jejak agung tertanam dalam gulungan kuno, mereka tumpang tindih dengan 5 sosok agung, yang setara dengan menyuntikkan jiwa ke dalam gulungan kuno, yang memungkinkan harta ini benar-benar dipromosikan menjadi harta perang yang menantang surga. Xiao Chen menggunakannya untuk menyerap kekuatan suci dari arai reinkarnasi penakluk iblis, dan akhirnya menghancurkan arai besar itu hingga terbuka, menghancurkan ketidaktahuan yang abadi. Kau, di tengah teriakan kaget dan marah dari seorang dewa leluhur, peta suci itu membelahnya menjadi 2 dan kemudian menariknya ke dalam gulungan kuno.
Kali ini para dewa bereaksi cepat, tetapi mereka tetap hanya berhasil menyelamatkan setengah paha yang berdarah, dan satu nyawa lagi pun melayang. Pria ini harus dibunuh. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Xiao Chen. Ia memiliki beberapa senjata ampuh, dan ditambah dengan keberadaannya yang tersembunyi, daya mematikannya juga sangat mengerikan. Ini adalah Raja Malam Gelap yang menyerang dalam kegelapan, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Dewa leluhur super dari langit ke-8 memandang sekelilingnya, dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya sejauh 10.000 mil. Dia mencari Xiao Chen dengan kekuatan ilahi dan berkata, kita tidak boleh membiarkan dia merekonstruksi peta ilahi, dan kita harus menghancurkan tanda monumen surgawi di tubuhnya. Itu harus dihancurkan. Kau masih saja bersujud, tetapi kau masih tidak bisa memanggil makhluk hantu di ujung tangga batu itu. Karena tidak ada yang bisa melindungimu, aku akan membunuhmu. Ayah Keke menaiki anak tangga batu ke-36. Suaranya sangat tenang, tetapi menampakkan rasa percaya diri yang kuat. Tangga itu sebesar gunung, dan setiap anak tangga bergetar bagaikan besi suci yang membara, serta memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dia memblokir semua jenis kekuatan penghancur dengan seni ilahi yang belum pernah ada sebelumnya dan terus bergerak maju selangkah demi selangkah. 8 perubahan berturut-turut. Ayah Keke dengan santai menembakkan seberkas cahaya ilahi, bergegas menuju ujung 99 anak tangga batu. Dia sebenarnya ingin membunuh dewa leluhur tertinggi di tanah terlarang di dunia lain ini. Legenda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani membiarkan darah mengalir di sini, dan dia menyentuh garis bawah lagi dan lagi. Boom! Tingkat tertinggi dari 99 anak tangga batu bersinar terang lagi. Cahaya ilahi yang menyilaukan dapat terdengar hingga ribuan mil jauhnya, memungkinkan para dewa untuk sekali lagi melihat beberapa pemandangan yang kabur dengan indera spiritual mereka. Anak tangga batu paling atas yang tampak seperti altar sebenarnya memantul dan berguncang. Dewa leluhur tertinggi yang memberi penghormatan kepadanya terguncang ke belakang oleh kekuatan yang tak tertandingi dan jatuh dengan keras ke kabut tak berujung di depannya. Bang! Dia terlempar ke belakang dengan keras lagi, seolah-olah anak tangga batu altar telah melindunginya dan menyelamatkan hidupnya. Dewa leluhur tertinggi berhenti berlutut, berbalik, dan menatap ayah ke di bawah tanpa ampun. Kau begitu memberontak terhadap surga, namun sayang, kau akhirnya akan jatuh. Itu adalah suara dewa leluhur tertinggi. Dia berhenti berlutut dan berdiri diam di samping tangga batu. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan para dewa gemetar. 99 anak tangga batu itu jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dan tidak ada yang bisa dilihat. Pada saat ini, cahaya ilahi yang dipancarkan ayah Keke telah redup, dan segala sesuatu di atas tidak lagi dapat dirasakan. Namun tiba-tiba, semua orang melihat dua cahaya redup, bersinar jelas di tengah kegelapan tak berujung. Meskipun sangat redup, seperti kunang-kunang, ia terlihat oleh semua orang dan dapat dengan mudah dirasakan tanpa memerlukan kesadaran spiritual khusus. Ketuk, ketuk, ketuk. Kedengarannya seperti seorang lelaki tua yang berjalan perlahan di dalam terowongan kosong atau makam sunyi. Telapak kakinya menyentuh batu yang keras, menimbulkan suara yang menggelitik kulit kepala orang. Semua orang merasa tercekik, dan semua dewa merinding. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tanah terlarang mereka begitu jahat, hingga membuat mereka merasa menyeramkan.
Itu adalah tekanan dan pencegahan yang tidak terlihat, penindasan yang dipenuhi ketakutan. Banyak orang merasakan seolah-olah dicekik oleh leluhur kematian, merasakan ketakutan dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Ayah Keke berhenti di anak tangga batu ke-49, tak bergerak seperti fosil. Dua cahaya ilahi 9 warna melesat keluar dari matanya saat ia menatap puncak. Degup, 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 langkah kaki yang mengerikan itu terus berlanjut, sangat pelan, bagaikan seorang tua sekarat yang mengembara di dunia kehidupan dan kematian. Setelah lebih dari 10 bunyi berturut-turut, langkah kaki itu perlahan berhenti dan membeku di anak tangga batu ke-81. Semua orang dapat melihat dengan jelas dua lampu redup membeku di sana. Apakah kamu mengganggu istirahatku? Suara tua itu terdengar seperti dua potong kulit pohon tua yang bergesekan satu sama lain. Tua, tidak mengenakan, dan menakutkan. Sulit membayangkan berapa usianya sekarang. Terlebih lagi, ketika ia mengatakan bahwa dirinya beristirahat dengan tenang, kedengarannya seperti hantu mengerikan yang terusik dari tidur lelapnya. Aku sebenarnya berharap kamu akan tetap mati selamanya. Ayah Keke tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan menatap dengan tenang ke arah anak tangga batu ke-81 di atas. Benar-benar, hanya dua kata, namun mengguncang langit. Ketidakpastian abadi itu kabur, dan kekacauan itu hancur dan tertata ulang. Pada saat yang sama, kegelapan di 99 anak tangga batu berangsur-angsur memudar, dan 81 anak tangga batu semuanya terungkap dan dapat dilihat samar-samar. Namun, di atas tingkat ke-81, masih gelap gulita dan mustahil untuk melihat tembus. Di anak tangga batu ke-81, berdirilah seorang manusia batu. Tubuhnya sangat kering, dan dia adalah seorang lelaki tua di usia senjanya. Dia berdiri di sana sambil gemetar, membuat orang-orang khawatir dia akan jatuh kapan saja. Terlebih lagi, sekujur tubuhnya dipenuhi puluhan retakan yang mengerikan, seolah-olah porselen retak itu direkatkan dengan paksa. Tampaknya jika dia dipukul ringan, dia akan hancur berkeping-keping. Seorang manusia batu yang terlihat sangat tua, dengan banyak luka tersembunyi, kurus kering seperti tongkat, dan tak berbentuk. Kedua cahaya redup itu dipancarkan oleh sepasang mata batunya. Mereka bisa dilihat oleh semua orang melalui kegelapan tak berujung, memberikan orang perasaan yang tak terduga. Manusia batu tua itu memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dewa leluhur tertinggi berdiri di sampingnya dengan penuh hormat, seperti seorang anak yang telah melakukan kesalahan dan menghadapi guru yang sangat ketat. Kamu adalah keturunan para penjahat yang telah menimbulkan kekacauan di negeri ini. Lelaki jujur itu sudah sangat tua, dengan kerutan di seluruh pipinya. Karena wajahnya terbuat dari batu, tampak seolah-olah diukir dengan pisau atau kapak. Setelah berkata demikian, matanya terbuka lalu tertutup sedikit, lalu dua sinar cahaya aneh memancar keluar. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kau adalah keturunan langsung dari salah satu dari 5 raja batu yang jatuh. Tidak heran kau disebut sebagai keluarga yang menentang surga. Kau benar-benar punya cukup alasan untuk bangga pada dirimu sendiri. Suara orang jujur itu sangat tua dan lemah, tetapi pada saat ini ia mengejutkan semua orang. Tak seorang pun berani berbicara dan tak seorang pun berani bergerak. Para dewa terkejut. Mereka tidak pernah tahu apa yang ada di ujung 99 anak tangga batu.
Hari ini mereka tidak menyangka akan melihat manusia batu tua yang tidak terduga seperti itu. Ini pastilah Raja Manusia Batu yang mengambil langkah terakhir. Mereka merasa bahwa mereka terlalu bodoh di masa lalu. Mereka sangat gembira karena manusia batu di dunia mereka akan mengambil langkah terakhir, dan mengira mereka dapat bersaing dengan surga. Namun baru hari ini mereka mengetahui bahwa mereka benar-benar memiliki nenek moyang seperti itu. Biarkan keturunanmu mengembalikan jiwa anakku, kalau tidak aku akan mengubah tempat ini menjadi kuburan, membawa setengah dari hidupmu bersamaku, dan semua keturunanmu di sini akan dikuburkan bersamamu. Ayah Keke menatap Raja Batu Tua yang bobrok itu tanpa rasa takut. Kali ini, orang jujur itu tidak berbicara. Dewa leluhur tertinggi di sampingnya berkata dengan suara dingin, "Jika aku jadi kamu, aku akan bertahan sampai aku menjadi raja yang tak tertandingi. Sayang sekali jika kamu tidak bisa menjadi raja, kamu akhirnya hanya akan menjadi tanah. Bahkan jika kamu mau, kamu tidak dapat mengubahnya. Kamu akhirnya kehilangan kesabaran dan melompat keluar. Semua orang fana. Jika aku tidak berhasil, seseorang akan datang kepadaku untuk menghancurkan 99 anak tangga batu dan mengubur semua yang kau miliki." Ayah Keke berbicara dengan tenang, menghadapi semua itu dengan tenang. "Kamu salah. Menembus 99 anak tangga batu tidak berarti apa-apa. Jika kamu tahu kebenarannya, kamu akan selalu kagum dengan tempat ini." Pada saat ini, lelaki batu tua dengan retakan di sekujur tubuhnya dan tubuh kurus kering itu tiba-tiba berkata pelan, "Aku sudah menduga, di ujung 99 anak tangga batu ini pasti ada makhluk halus yang misterius dan amat menakutkan. Namun, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dihancurkan." Ayah Keke, sosoknya yang tinggi besar berdiri tegak. "Hei, aku mencium bau yang tak asing dari seorang teman lama." Wajah keriput lelaki batu tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Sepertinya itu adalah saudaraku." Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia mengangkat tangan kirinya yang kering, mengulurkan jari keringnya seperti sepotong kayu, dan menunjuk ke suatu area di bawah 99 anak tangga batu. Cahaya yang kabur, tampak sangat biasa, tetapi membuat para dewa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, dan jantung mereka berdebar dan bergetar. Xiao Chen tiba-tiba terkejut saat cahaya kabur itu melesat ke arahnya. Saudara lelaki tua dari lelaki batu itu, jelaslah bahwa aura jejak jalan agung di dunia lain itulah yang membuat raja lelaki tua batu yang menakutkan ini merasakan sedikit pesonanya. 6 Jalan Reinkarnasi. Ayah Keke bertindak tegas, lalu muncullah 6 dunia yang menghancurkan keabadian, memutus cahaya yang kabur, dan terlibat dengannya dengan ganas, lalu keduanya pun tenggelam bersama. Semua orang terkejut. Benar-benar mengejutkan bahwa sekadar tunjuk jari dari Raja Batu Tua membutuhkan kekuatan sihir yang tak tertandingi seperti 6 jalan reinkarnasi untuk memotongnya. Setelah itu semua dewa menjadi sangat gembira. "Kau telah bertahan selama bertahun-tahun dengan ambisi besar, tetapi pada akhirnya kau tidak bisa meninggalkan keluargamu, dan akhir cerita sudah pasti." Pria batu tua itu perlahan menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, "Selama berabad-abad, hanya ada sedikit orang jenius sejati. Sebenarnya tidak banyak yang bisa menarik perhatianku. Kau tidak bisa menghindari berubah menjadi debu." Raja Manusia Batu Tua itu berbicara dengan sangat tenang.
Suara tuanya bagaikan mantra yang membuat orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Boom, boom, boom. Suara genderang surgawi datang, mengguncang keabadian yang tak diketahui. Dewa leluhur tertinggi yang berdiri di samping manusia batu tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Seseorang benar-benar masuk ke dunia kita dan menyebabkan masalah." Petik 2. Benarkah? Apakah kami dibunuh di depan pintu rumah kami sendiri? Suara lelaki batu tua itu sangat pelan, tetapi tekanan itu membuat para dewa sulit untuk menanggungnya. Jelaslah bahwa dia tidak puas dengan para dewa dan kecewa dengan mereka. Semua orang terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Coba kulihat siapa dia. Lelaki batu tua itu menggunakan telapak tangan dan jari-jarinya untuk memotong ruang itu, dan tiba-tiba sebuah lorong yang gelap dan dalam muncul, yang langsung menghubungkan ke dunia lain. Raungan naga bergema di langit, datang dari dalam terowongan hitam. Seorang wanita di dunia lain berteriak, "Kau benar-benar membunuh anakku." Pria batu tua itu perlahan menutup lubang hitam itu dan berkata, "Itu hanya naga kecil yang bermutasi. Ia tidak dapat menimbulkan gelombang apapun." Boom! Pada saat ini, gempa bumi dahsyat tiba-tiba datang dari tanah Kyushu, yang benar-benar mengguncang keabadian yang tidak diketahui, dan gelombang itu menyebar ke sini. Jadi kau mengulur waktu untuknya. Kau seharusnya sudah tahu bahwa dia telah diawasi oleh dunia kita dan buah daunnya akan diambil pada saat kritis. Mata lelaki tua batu itu tiba-tiba memancarkan dua sinar pembunuh yang mengerikan, dan berkata, "Namun, bahkan jika kamu datang untuk menghentikannya, kamu tidak dapat mengubah apapun." Dia mengangkat telapak tangan kering, menerobos penghalang dunia, dan menamparkan ke arah Zeushu. 7 alam reinkarnasi, 8 jalur perubahan, semuanya kembali menjadi satu, semua dunia sepanjang masa. Ayah Keke berteriak, cahaya ilahi yang tak berujung, menjangkau masa lalu dan modern, mengguncang masa lalu, memengaruhi masa depan, mengguncang surga dan seluruh dunia. Benar-benar mustahil untuk mengintip ke tempat ini, mustahil untuk dideteksi, dan sepenuhnya tenggelam oleh kekuatan magis yang tak tertandingi. 99 anak tangga batu itu lenyap sepenuhnya, dan tidak ada apapun di sana kecuali cahaya. Hukum-hukum misterius dan mengerikan merasuki dunia surga, dan hukum-hukum asli semua dunia menekannya pada saat yang sama. Setelah waktu yang sangat lama, 99 anak tangga batu perlahan muncul. Ayah KKM memiliki bercak darah yang mengejutkan di pakaiannya. Dia terjatuh dari anak tangga batu ke-49 ke anak tangga ke-42, tetapi dia masih berdiri tegak dengan pakaiannya yang berdesir. Raja batu tua itu berdiri di anak tangga batu ke-81, tidak bergerak, dan perlahan menarik tangannya yang kering. Jelaslah bahwa ayah Keke benar-benar dirugikan, tetapi semua orang tetap terkejut. Dia benar-benar berhasil menahan serangan mengerikan dari Raja Manusia Batu dan menangkis telapak tangan yang mengandung niat membunuh tak berujung. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil langkah terakhir di Zeushu. Perkataan Raja Batu Tua itu sangat tenang, namun penuh tekanan luar biasa. Sebenarnya ada seseorang yang mencoba mengambil langkah terakhir dan mencapai alam Raja Manusia Batu di Zeushu. Semua orang amat terkejut. Ayah Keke datang bukan hanya untuk Keke, tetapi juga untuk menunda waktu. Aku juga berkata bahwa aku akan mengambil separuh nyawamu, dan membiarkan semua dewa di sini dikuburkan bersamamu. Ayah Keke berdiri dengan bangga.
Awalnya dia bebas dan santai serta tidak mempedulikan apapun, tetapi saat ini dia sangat kuat. Apakah kamu menindasku karena aku lemah dan sakit? Raja manusia batu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada alasan mengapa aku bisa bertahan hidup. Petik 2. Itu. Di kejauhan, para dewa terkejut. Di kepala Raja Batu Tua itu, ada puluhan uban tumbuh di antara rambut batu. Meskipun sangat jarang, hal itu tetap membuat orang merasa luar biasa. Bagaimana mungkin rambut yang hanya terdiri dari daging dan darah itu bisa tumbuh di kepalanya? Bab 591, Ayah ke VS. Leluhur dunia lain. Si lelaki batu tua, kurus, bungkuk, dan penuh retakan, memiliki puluhan uban panjang yang tumbuh dari rambut batunya. Warna abu-abu suram itu bergerak tertiup angin, dan pada saat ini sebenarnya sedikit menyilaukan. Bukanlah kecemerlangannya yang menyengat mata para dewa, tetapi rambut aneh itu sendiri yang mengejutkan orang-orang. Raja manusia batu telah lama kehilangan daging dan darahnya, jadi bagaimana dia bisa menumbuhkan rambut yang hanya bisa dimiliki oleh orang biasa? Mungkinkah tubuhnya memiliki terlalu banyak retakan dan luka-lukanya terlalu parah, menyebabkan dia jatuh di bawah level raja dan tidak mampu mempertahankan tubuh batunya? Tapi bagaimana ini mungkin? Dilihat dari ucapan lelaki batu tua itu, jelaslah ini dukungan kuatnya. Generasi daging dan darah. Untuk sesaat, semua dewa memiliki hubungan seperti itu, tetapi itu terlalu sulit dipercaya. Bagaimana daging dan darah bisa tumbuh setelah berjalan di jalan manusia batu? Belum pernah mendengarnya. Lalu kenapa, jika aku mengambil separuh hidupmu, aku harus memotong separuh hidupmu? Ayah Keke sangat tenang. Dia menghadapi lelaki batu tua yang menakutkan itu dengan tenang dan terus terang, seolah-olah dia tidak melihat lusinan rambut abu-abu panjang aneh yang menari tertiup angin. Kata-kata itu dipenuhi dengan keyakinan yang tak terlukiskan, dan semua dewa berubah warna. Anggota keluarga Nitian terlalu mematikan, dan mereka harus waspada. Jika Ayah Keke benar-benar menggunakan seni dewa yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern dan merusak leluhur manusia batu, itu akan menjadi beban yang tak tertahankan bagi dunia asing. Kamu berkemauan keras dan percaya diri, tetapi kenyataan itu kejam. Sebaiknya kamu mencobanya. Pria batu tua itu gemetar, tetapi kata-katanya jelas menunjukkan kekuatan dan kemampuannya yang tak terkalahkan. Ayah Keke sangat tenang dan berkata, saya menantikannya. Dulu, aku pernah bertarung sengit dengan salah satu dari 5 raja manusia batu, yang merupakan leluhurmu. Jangankan kau, lakukan saja. Perkataan lelaki batu tua itu semakin menjadi-jadi. Dia berhadapan dengan seorang keturunan jenius yang kuat yang mengancam akan membunuh separuh hidupnya. Raja manusia batu tua ingin membunuhnya. Mata manusia batu itu seperti kunang-kunang, seperti 2 lampu hantu, memancarkan cahaya hijau. Selamat, leluhur. Anda telah mulai maju di jalur dewa leluhur tanpa manusia dengan tubuh raja manusia batu. Kedua jalur kultivasi ini maju berdampingan. Pada saat ini, dewa leluhur tertinggi yang berdiri di sampingnya mengucapkan selamat kepadanya dengan hormat. Baru pada saat itulah para dewa mengerti mengapa manusia batu tua itu menumbuhkan rambut. Dia telah mengubah dirinya menjadi manusia batu, tetapi kemudian memulai perjalanannya menuju dewa leluhur tertinggi. Tampaknya kultivasinya telah meningkat pesat, sehingga menyebabkan perubahan pada penampilannya. Ini adalah berita yang mengejutkan,
tetapi juga membuat semua orang sangat gembira. Bang! Si manusia batu tua melangkah maju dan turun langsung dari anak tangga batu ke-81 ke anak tangga batu ke-72. Dia mengulurkan telapak tangannya yang kering dan menepukkannya ke bawah. Meski terdengar seperti tekanan acak, jejak tangan hitam jatuh bagai kilat, dan 72 anak tangga batu di bawahnya bergetar hebat. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dewa leluhur. Naga menjelajahi dunia. Ayah Keke melambaikan tangannya dan sebuah lampu merah menyala, bergetar hebat. Ternyata itu adalah sekelompok naga leluhur berwarna darah. Pada saat ini, auman naga itu mengguncang 9 langit dan terbang menghantam angkasa. Boom! Terjadi tabrakan hebat dan cahaya menyilaukan menerbangkan semua dewa di bawah 99 anak tangga batu. Semua orang harus mundur dan pada saat yang sama waspada terhadap serangan Xiao Chen dalam kegelapan. Cahaya terang itu mengguncang dunia. Upaya pertama untuk menguji nasibnya telah mengguncang langit, dan semua orang yang hadir berubah warna. Membalikkan tanganmu menjadi Qian, membalikkan tanganmu menjadi Kun, membalikkan dunia. Raja Batu Tua itu mengeluarkan suara yang menyeramkan, sangat rendah dan menakutkan. Puluhan uban yang jarang di kepalanya menari-nari liar bagaikan setan. Dia menunjukkan kekuatan ajaibnya. Kemampuan bertarung terkuat manusia non-batu, dunia jungkir balik, semuanya tertutupi oleh telapak tangan kering itu, bagaikan cakar roh jahat yang mengerikan, menutupi seluruh dasar anak tangga batu ke-72. Awan hitam bergulung-gulung, kabut hitam bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Roh jahat yang tak berujung mengguncang berbagai dunia dan menghancurkan kelangsungan waktu. Ayah Keke menghindari serangan itu dan berjalan di kehampaan dengan gerakan kaki zaman dan dunia. Dia menggunakan segala macam kekuatan magis di saat yang sama, dan cahaya terang menyapu ke arah cakar kering besar di langit. Bang! Raja Batu Tua itu begitu kuat sehingga sulit dihentikan. Dia mengarahkan tangannya ke Qian dan kemudian mengarahkannya kembali ke Kun. Dia menjungkir balikkan dunia. Cakarnya seperti hantu turun sekaligus, menerobos semua kekuatan sihirnya dan menekan ayah Keke. Pelangi ilahi 9 warna melesat ke angkasa, dengan ayah Keke sebagai pusatnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan sihirnya melekat pada tubuhnya, dan sosoknya seperti mimpi, hampir seperti ilusi, dan dia menahan pukulan itu dengan tubuh virtualnya. Meskipun begitu, dia tetap terpental, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya dan pakaiannya yang berdesir berlumuran darah. Semua dewa berteriak bahwa leluhur itu tak terkalahkan dan sangat gembira. Bahkan anggota keluarga Nitian yang begitu kuat pun ditindas oleh Raja Manusia Batu Tua itu dengan satu telapak tangan. Cara seperti itu sungguh mengerikan dan menakutkan. Kecuali leluhurmu dibangkitkan, akan sulit menemukan lawan di dunia ini. Raja Manusia Batu Tua itu berbicara dengan lembut, tetapi ada rasa penindasan yang kuat dan tak terbayangkan. Meskipun leluhur telah meninggal, aku masih di sini dan akan membuatmu menumpahkan darah dalam 5 langkah. Setelah berkata demikian, ayah Keke tidak mundur melainkan maju, mengambil 7 langkah melawan naga, naik ke angkasa, dan langsung menuju anak tangga batu ke-72. Para dewa tercengang. Mungkinkah anggota keluarga Nitian ini gila? Dia benar-benar memamerkan seni bela diri dan melepaskan kekuatan supranaturalnya yang tak tertandingi. Ini sungguh di luar akal sehat. Membalikkan tanganmu akan menjadi Qian, dan menutupinya akan menjadi Kun.
Balikkan dunia dan kuasai dunia. Raja manusia batu tua juga sangat aneh. Dia masih menggunakan kekuatan sihirnya dan menyerahkan kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi. Keduanya tampak terbalik, sepenuhnya meninggalkan kekuatan mereka dan memperlihatkan kelemahan mereka. Dewa leluhur tertinggi melihat petunjuknya. Manusia batu tua itu pernah bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan 5 raja manusia batu di masa lalu, dan tubuhnya telah mengalami kerusakan yang tak terbayangkan dan ditutupi oleh retakan. Beruntungnya dia masih hidup. Dia telah memulihkan diri dari luka-lukanya selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika dia tidak mau bertarung dengan mudah menggunakan keterampilan fisik. Bas. Pada saat ini, para dewa terkejut, dan 99 anak tangga batu bergetar. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang mengerikan keluar antara langit dan bumi. Pada saat ini, ayah Keke sebanding dengan Raja Manusia Batu, tak tertandingi di dunia. Dia mengangkat kota suci yang besar dan menutupi Raja Manusia Batu tua, menekannya ke bawah. Ini jelas bukan kota raksasa kuno biasa. Ini adalah kota raksasa milik seorang raja, masih utuh dan utuh, merupakan harta karun milik raja. Manusia batu. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana harta karun ini bisa sampai ke tangannya. Tekanan yang mengerikan itu sangat luar biasa, mengguncang anak tangga batu setinggi gunung dan menghancurkan ketidaktahuan yang abadi. Cahaya suci kota raja itu cemerlang dan cemerlang, menerangi segala arah, menekan cakar jahat Raja Batu Tua dan memaksanya untuk menarik kembali. Kabut hitam yang bergulung-gulung surut bagai air pasang. Boom! Kota raja turun, menekan Raja Manusia Batu Tua dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di anak tangga batu ke-72, tubuh kurus lelaki batu tua itu bergoyang bagaikan rumput liar tertiup angin, dan tampaknya bisa patah kapan saja. 99 kembali menjadi satu, melintasi zaman dan alam semesta. Pada saat ini, ayah Keke berteriak lebih keras lagi, dan memperlihatkan kekuatan ajaib yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menekan dengan harta raja, dan kemudian menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi ini untuk membunuh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahinya menggemparkan dunia dan sulit ditemukan musuhnya. Dia sungguh sangat kuat hingga ke titik ekstrim. Bang! Sang Raja Batu Tua terpaksa mundur 3 langkah dan akhirnya bertemu musuh dengan tubuh batunya. Tangannya yang kering bagaikan jeruji besi, dan ke-10 jarinya terentang, menunjuk ke arah kota raja dan hukum-hukum ilahi sepanjang masa. Ledakan, terjadilah tabrakan yang besar dan menggemparkan. Kota raja kuno itu runtuh dan terus retak. Telapak tangan kering Raja Batu Tua di bawah juga robek oleh retakan yang sudah ada, dan darah manusia batu menetes. Sepanjang zaman, cahaya ilahi menerangi masa lalu dan masa kini, mengguncang masa lalu dan masa depan. Bahkan lebih dahsyat dan mengejutkan lagi, mengguncang Raja Batu Tua itu, tubuh kurusnya bergetar terus-menerus. Boom! Bagaimanapun, ini adalah Raja Manusia Batu. Dia mengguncang tubuhnya yang bungkuk dengan keras, dan cahaya ilahinya menembus langit dan bumi, menghancurkan kota raja kuno itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menghancurkan aturan-aturan ilahiyah sepanjang masa dan dunia, dan mengejutkan ayah Keke. Namun pada saat yang sama, tubuh batu kurusnya sendiri juga mengeluarkan suara, berderak, dan semua retakan dari masa lalu runtuh, mengeluarkan darah manusia batu. Para dewa terkejut.
Anggota keluarga yang menentang surga ini begitu mengerikan sehingga dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan menyakiti leluhur mereka. Kekuatan macam apa ini? Ketika dewa leluhur tertinggi mengambil langkah terakhir, betapa mengerikannya itu. Para dewa berbicara kepada diri mereka sendiri dalam hati mereka. Ayah Keke hendak berhasil mengambil langkah terakhir, tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang raja sejati. Namun, ia dapat bertarung melawan Raja Manusia Batu Tua. Kekuatan dan kekuasaan ilahi seperti itu terlalu mengejutkan. Batuk. Raja Manusia Batu Tua itu membungkuk dan batuk seteguk darah. Luka tersembunyi di tubuhnya, retakan itu, perlahan sembuh. Dia menatap ayah Ke yang sedang memuntahkan darah di bawahnya, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Aku benar-benar meremehkanmu. Kau layak menjadi keturunan musuh terkuat dalam hidupku. Kau bahkan dapat sedikit mematahkan lukaku yang tersembunyi. Itu tidak mudah." Ayah Keke, dengan postur seorang non-raja, memukul Raja Manusia Batu Tua itu, menyebabkan luka tersembunyi di tubuhnya pecah, dan berita itu cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Para dewa sangat terkejut, dengan bayangan muncul di hati mereka. Jika leluhur pertama tidak lahir, bahkan para manusia batu yang tidak menyelesaikan misi dan mengambil langkah terakhir akan dibunuh oleh para anggota keluarga yang menentang surga ini. Namun, mereka akhirnya mendengar sang leluhur berkata bahwa itu hanya robekan kecil dari luka tersembunyi, yang membuat para dewa bernapas lega. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ayah Keke menyingkirkan kota raja kuno dan naik ke langit selangkah demi selangkah. Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Ikuti saja leluhurmu. Mata Raja Batu Tua itu bersinar dengan cahaya hijau. Dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berhenti di 63 anak tangga batu. Pada saat ini, lelaki batu tua itu hampir bersikap kasar. Puluhan uban di kepalanya menari-nari liar. Suaranya yang dalam seperti lolongan hantu, bergulung dan bergetar, bergema untuk waktu yang lama. Kekuatan pikiran tidak berwujud dan tidak terlihat. Bunuh Raja Manusia, bantai Raja Dewa, musnahkan Raja Iblis, bunuh. Suara setan yang mengerikan itu hampir membuat para dewa di bawah 99 anak tangga batu roboh. Ini sama sekali tidak ditujukan kepada mereka, melainkan kutukan terhadap ayah Keke, tetapi tetap saja membuat mereka merasakan kengerian dan ketakutan akan kehancuran. Terutama kata-kata terakhirnya, bunuh, bagaikan suara setan yang merasuk ke dalam otak, tak dapat dielakkan dan tak dapat dilawan. Jika ditujukan pada satu orang, itu tidak terbayangkan. Bukankah itu akan merugikan surga jika dia tidak dibunuh? Meskipun Raja Batu Tua ini memiliki penyakit tersembunyi dan tubuh batunya tidak sekokoh miliaran tahun yang lalu, dia masih berdiri di puncak yang terkuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayah Keke tidak dapat menahan diri sama sekali dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia mencapai keadaan yang luar biasa pada saat ini. Suaranya lembut namun jelas, menyebar ke seluruh dunia. Bahkan suara pembunuhan yang mengerikan itu tidak dapat sepenuhnya meredamnya. Suara agung itu hening, gambaran agung itu tak kasat mata, pikiran agung itu tanpa pikiran, teknik agung itu tanpa mantra, tak ada diri dan tak ada objek, tak ada batas dan tak ada sumber, tidak ada hukum dan tak ada surga, tak ada apa-apa dan tak ada apa-apa dan tak ada apa-apa. Ini hanyalah sihir tak tertandingi yang ditujukan pada Raja Manusia Batu Tua.
Ini benar-benar balasan yang setimpal, tetapi tidak disengaja oleh ayah Keke. Harus dikatakan bahwa dia sangat berbakat, tak tertandingi dalam sejarah, dan hanya pada saat yang paling berbahaya dia dipaksa untuk mewujudkan keajaiban yang tak tertandingi ini yang ditakdirkan untuk mengejutkan seluruh dunia. Kedua mantra suci itu bertabrakan tanpa suara. Pada saat itu, segalanya tak terlihat, segalanya tak terdengar, dan segalanya tak terasa, membuat para dewa kehilangan semua kemampuan persepsinya. Di atas 99 anak tangga batu, terjadi kehancuran yang sunyi. Konfrontasi yang mengerikan ini tanpa bentuk, tanpa batas atau sumber, di mana baik diri maupun objeknya hilang, melampaui segalanya. Ini adalah pertempuran yang paling mengerikan. Ayah Keke, setelah masa sublimasi singkat, melampaui alam aslinya dan menunjukkan kekuatan yang bahkan membuat Raja Manusia Batu Tua berubah warna. Ketika semuanya lenyap dan para dewa kembali sadar, mereka melihat bahwa anak tangga batu ke-54 hingga ke-63 telah terkikis oleh bubuk batu yang tak terhitung banyaknya, membuat anak tangga tersebut jauh lebih pendek. Raja Batu Tua itu tampak baik-baik saja, berdiri di sana dengan tubuh bungkuk, tetapi semua orang melihat sedikit darah manusia batu di anak tangga batu ke-63, dan dapat disimpulkan bahwa luka tersembunyinya telah pecah lagi. Namun, tidak ada yang salah dengan Raja Manusia Batu Tua itu, dan sulit untuk menyakitinya sama sekali. Adapun ayah Keke, ia tergeletak di anak tangga batu ke-54, dikelilingi darah, yang telah mewarnai sebagian besar area menjadi merah. Tubuhnya bungkuk tak beraturan, dan terlihat jelas daging dan tulangnya hampir membusuk. Tak ada nafas kehidupan di sana, bahkan tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi spiritual, dan tak ada jiwa-jiwa hancur yang melayang-layang. Apakah dia benar-benar mati? Itulah kata-kata yang keluar dari hati para dewa, dan beberapa di antara mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Anggota keluarga Nitian ini terlalu menakutkan. Dia berani bersaing dengan leluhur manusia batu. Jika dia tidak meninggal hari ini, itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Ayah Keke terbaring meninggal di anak tangga batu ke-54. Darahnya berangsur-angsur mengering dan membeku, meninggalkan bercak hitam dan merah pada anak tangga batu yang rata. Bau darah yang menyengat melayang di udara, dan ada keheningan di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok ramping itu tidak bisa bergerak. Pakaiannya berdesir, lalu terbang tertiup angin dan berubah menjadi abu. Kemudian wujudnya berangsur-angsur memudar, sosok rampingnya perlahan meredup, meninggalkan jejak lumpur darah berbentuk manusia di anak tangga batu ke-54. Angin bertiup, bunga-bunga ajaib berkibar, dan gelombang hujan bunga jatuh menuju anak tangga batu ke-54, secara bertahap mengubur genangan lumpur darah. Jangan hina lumpur darahnya, berikan dia penguburan yang layak. Raja Manusia Batu Tua itu berkata dengan tenang, kemudian dia menyegel tempat abadi yang tidak diketahui itu dengan hanya satu tujuan, yaitu mencegah jejak Dao yang dia rasakan sebelumnya keluar. Mata kosong Raja Manusia Batu Tua itu bersinar hijau lagi. Dia menembus penghalang dunia besar dan memandang ke arah Kyushu. Ini adalah masalah paling mendesak sekarang dan memerlukan perhatian pribadinya. Di kejauhan yang tak berujung, Xiao Chen ingin melihat ke langit dan meratap dalam kesedihan. Apakah ayah Keke yang begitu memberontak terhadap surga juga terbunuh? Di masa lampau, di tempat yang paling jahat itu, ada sesosok tubuh seputih salju yang mengenakan kacamata kristal hitam,
sedang memegang sebatang jerami di mulutnya, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tidak mempedulikan apapun, berkeliaran dengan bebas di antara langit dan bumi, menghancurkan leluhur alien seorang diri. Betapa bebas dan mudahnya dia. Sekarang, dia telah mematahkan kutukan itu, mengembalikan wujud manusianya, dan turun sebagai keturunan langsung dari 5 raja manusia batu. Dia begitu berani dan berani bersaing dengan leluhur manusia batu. Semangat seperti itu, pahlawan seperti itu, telah lenyap begitu saja. Sungguh sangat disayangkan dan membuat orang sedih dan marah. Bunga-bunga suci itu bagaikan tetesan air hujan, tiap bunganya bening seperti kristal, sepenuhnya menenggelamkan anak tangga batu ke-54. Angin bertiup, dan ada suasana hening dan hikmat di sini. Para dewa terdiam, meskipun musuh yang mengerikan ini telah jatuh, mereka hampir tidak dapat merasakan kegembiraan kemenangan. Itu bukan penghargaan mereka. Jika leluhur itu tidak muncul, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menekan ayah Keke. Menurutku, sulit bagiku untuk mati. Pada saat ini, suara damai tiba-tiba terdengar. Ribuan mil jauhnya dari 99 anak tangga batu, setetes darah mengembun menjadi warna cemerlang dan berubah menjadi sosok ramping. Dari kehampaan hingga benda padat, ia mewujud. Ayah Keke sangat siap. Ia menggunakan setetes darah suci yang telah dipisahkannya terlebih dahulu sebagai panduan untuk bertahan hidup dari mimpi buruk kepunahan. Kamu, para dewa terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa musuh yang mengerikan ini akan dibangkitkan dan tidak benar-benar dimusnahkan. Hujan bunga berkibar dan membawa bola lumpur darah kembali. Raja manusia batu tua tidak menghentikannya. Lumpur darah tumpang tindih dengan ayah Ke. Ia muncul kembali dalam wujud aslinya, bagaikan awan yang mengalir, bagaikan angin yang bertiup, melayang keluar dari dunia dan berdiri di kehampaan. Hualala, pada saat yang sama, gulungan kuno harta perang yang menantang surga di tangan Xiao Chen bergerak mengikuti angin, membuat suara terus-menerus, dan terbang menuju ayah Keke dengan sendirinya. Kelima sosok agung di antara mereka tampak memiliki kehidupan. Di sungai-sungai dan pegunungan yang megah, pesona mereka terekspos sepenuhnya, seolah-olah mereka hendak melangkah keluar. Gulungan kuno itu terbang melintasi langit dan turun dalam sekejap. Ayah Keke mengambilnya di tangannya dan menatap 5 sosok tinggi dalam gulungan kuno itu. Rasanya seperti puluhan juta tahun telah berlalu dalam waktu yang singkat, seolah-olah dia telah menembus sungai waktu yang panjang, dan dia tampaknya telah mengalami ratusan reinkarnasi. Kemudian ayah Keke menempelkan gulungan kuno itu di tubuhnya. Dia tidak menaiki 99 anak tangga batu lagi, tetapi berhenti di antara anak tangga batu dan Kyushu, menghadap Raja Batu Tua dengan tenang dan kalem, menghalangi pandangannya. Mata Raja Manusia Batu Tua itu perlahan-lahan menjadi kosong. Dia melihat sekeliling dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku merasakan napasmu, saudaraku. Tidak bisakah kau beristirahat dengan tenang? Apakah kau telah terlahir kembali?" Saudara yang dimaksudnya tentu saja adalah tanda jalan tertinggi di dunia lain yang telah ditekan Xiao Chen di dalam hatinya. Miliaran tahun yang lalu, seseorang sekuat dirimu, dengan bakat yang luar biasa, menyelinap ke tanah yang kacau sendirian, tetapi tidak pernah kembali. Raja Manusia Batu Tua itu tampaknya telah memikirkan banyak hal, dan berbicara kepada dirinya sendiri. Lalu 2 sinar bintang melesat keluar dari matanya yang kosong, yang melesat keluar sekaligus, memperkuat kembali ketidakpastian abadi dan menjebak tempat ini.
Katanya, tutup langit dulu, baru aku tangkap setelah aku menyelesaikan tugas besarku. Kata-kata ini tentu saja ditujukan kepada Xiao Chen. Dengan adanya Ordo Batu Pangu, akan sulit bagi Raja Manusia Batu Tua untuk mengetahui keberadaannya dalam sekejap. Lalu, manusia batu tua itu menatap langsung ke arah ayah Keke. Pada saat ini, cahaya mengerikan melintas di matanya, dan dia menatap sosok tinggi di depannya. Kamu adalah orang yang luar biasa, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bersaing denganku? Ayah Keke berdiri dengan gagah tanpa berkata apa-apa, dengan cahaya ilahi 9 warna terpancar dari tubuhnya. Dia berhadapan dengan manusia batu tua yang merupakan raja yang tak tertandingi miliaran tahun lalu. 5 sosok tinggi muncul lalu menghilang di sekelilingnya, berputar perlahan. Namun pada akhirnya, ayah Keke menggunakan gulungan kuno untuk mengumpulkan kelima sosok tersebut, dan matanya menjadi lebih jernih.